wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ila hadratir rasul summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din khususan mu'allifi hadzal kitab Riyadul Badi'ah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadina muttasil ila sayyidina al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wa qala. Bacaan sekarang bab syurutus shalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syurutis sholati. As-syurutu li sihhatis sholati arba'atun. Al-awwalu at-taharatu anil hadasaini wa anin najasatil allati la yu'fa anha fil jasadi wal malbusi wal makani wassani satrul aurati min a'lal badani wa jawanibihi lil qadiri alaihi walau apa tuh? Walau sholla bidzul mati munfaridan anin nasi wa auratud dzakari wal apa? Wal amati. Amati benar ya? Fis sholati ma bainas surrati war rukbati lakin yajibu alaiha palihima alaihima. Oh ya, alaihima satrus surrati war rukbati aidan. Ya, situ dulu. Ya, ntar kita terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, ini satu bab. Ini satu pintu. Ini satu pasal. Syurutis sholati, syarat sholat. Jadi kalau kita mau sholat ada syarat, ada rukun. Ya. Syaratnya mesti terpenuhi, rukunnya mesti terpenuhi.
Apa bedanya syarat sama rukun? Kalau syarat adanya di luar sholat, di luar sholat. Kalau rukun adanya di dalam sholat. Ya, ini yang kita pelajari syarat. Berarti adanya di dalam apa di luar sholat? Di luar sholat. Ya. Asyurutu bermula syarat-syarat lisihati sholati arba'atun, untuk sahnya sholat ada 4. Jadi syarat supaya sholat kita jadi sah 4 macam, yakni sebelum kita melakukan sholat maka 4 macam ini harus terpenuhi sebagai syarat. Yang pertama al-awwalu at-taharatu anil hadasin. Pertama suci dari 2 hadas. Kita mau sholat nih. Sebelum sholat kita kudu suci dulu dari hadas kecil. Suci dari pipis, suci dari buang angin, suci dari kotoran, dan suci dari hadas besar. Ya, bagaimana supaya suci dari hadas kecil? Ya wudu. Wudu tuh sebelum sholat kita wudu dulu. Jangan sholat dulu baru wudu. Ya, namanya rukun. Ini syarat. Jadi sebelum kita sholat, pertama suci dulu. Kita punya hadas, baik yang kecil maupun yang besar. Hadas kecil ya apa yang keluar dari 2 kubul depan belakang. Hadas besar wajib mandi. Kalau itu udah suci baru boleh sholat. Tahu-tahu belum wudu, dia udah mau sholat, kurang syarat. Ya, syaratnya dia belum suci dari hadas. Wa anin najasatil lati la yu'fa anha. Dan yang berikutnya harus bersih dari najis yang tidak dimaafkannya. Najis yang tidak dimaafkannya. Ya, di mana? Pada 3 tempat. Badan, pakaian, tempat. Fil jasadi, di badan. Wal malbusi, pakaian. Wal makani, tempat. Jadi syarat sebelum melakukan sholat mesti bersih dari 2 hadas dan najis. Apanya? Badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Misalnya wudu udah, hadas besar mandi udah juga, tetapi di badannya ada kencing, di badannya ada tai ayam, dia nggak boleh sholat. Bersihin dulu. Adanya bukan di badan, adanya di baju. Ya, bajunya mau dipakai kena kencing, bajunya mau dipakai kena tai kucing. Bersihin dulu. Badannya bersih, bajunya bersih, sajadahnya ada tai cecek, buangin dulu. Jadi kita baru sah sholat kalau kita sudah bersih dari 2 hadas dan najis. Bersihnya itu pada badan, pada pakaian, dan tempat. Baru boleh sholat udah begitu, udah bersih. Itu yang pertama. Kan adanya 4 tadi katanya.
Ya arbaatun 4. Yang pertama itu tuh. Apa yang pertama? Bersih dari kedua hadas dan najis. Najis yang tidak dimaafkan. Ya kalau tai kucing di tangan ya kagak dimaafkan. Ada darah nyamuk di tangan dimaafkan, nggak apa-apa. Namanya maafu. Ya. Pokoknya kalau najis yang tidak dimaafkan, ya tidak boleh. Ada najis kecil bener, dimaafkan, maafu boleh. Wasani yang kedua, udah tutup, udah punya wudu, udah bersih badannya. Yang kedua ada satrul aurati min alal badan, menutup aurat dari atas badan kita, atas badan. Tapi yang dimaksud di ini badan, bukan alal badan. Lalu pala tuh mau ditutupin boleh, kagak boleh, tentu buat laki-laki. Mau pakai peci boleh, mau kagak pakai peci boleh. Mau tidak tutup kepala boleh, tutup kepala boleh. Ini untuk laki. Kalau perempuan lah iya, tutup semua. Wajawani bihi, dan sekelilingnya. Samping apa di sini? Samping badannya. Jawanib dari kata janibun, jawanib, samping-samping. Yang dimaksud samping ya mana? Kiri kanan. Iya. Kalau termasuk jawanib, samping kanan, samping depan, samping kiri. Alaihi. Walau sholla fidul mati munfaridan, walaupun dia sembayangnya di gelap malam sendirian. Anin nasi, nggak ada yang lihat. Misalnya apa, di sembayang sendiri, gelap banget, dimatiin lampu, dimatiin itu, nggak pakai baju, telanjang, maka tidak sah. Kan gak ada yang lihat, bukan soal lihat atau tidak lihatnya, syarat nutup aurat. Ya memang kalau ukurannya untuk dilihat orang, maka sembahyang di tempat gelap boleh telanjang, orang kagak lihat. Tetapi hukum tidak membolehkan. Kenapa? Ya taruhlah orang kagak lihat, malaikat emang buta. Iya. Malaikat pelototin tuh, kalau sembahyang telanjang. Apalagi Allah, itu sebabnya. Makanya di sini dibilang ya, kemudian apa, wasani satrul aurati, yang kedua menutup aurat, min a'lal badani, dari atas badan, wajawani bihi, dan sekelilingnya, lil qadiri alaih. Ya tadi ketinggalan. Apa lil qadiri? Bagi yang mampu. Yang mampu. Sekarang dia kagak mampu. Mampunya cuman nutupin, ya kalau laki misalnya sampai pusar doang dengkul, nggak pakai baju, kayak oblong boleh. Nah, tapi dia wajib nutup aurat bagi yang mampu. Kalau perempuan ya wajib seluruhnya, nanti ada batasannya. Walau sholat bidul mati munfaridan aninas, walaupun dia sholatnya sendirian di tempat yang gelap, tidak dilihat orang, tetap nutup aurat juga. Wa auratu dzakari wal amati, ya bis sholat. Auratnya orang laki, wal amati, dan budak perempuan. Budak perempuan bis sholati, di dalam sholat.
ma baina surrati wa rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi kalau kita nih orang laki, aurat kita waktu sholat ini hukum sahnya ya, bukan hukum adabnya, hukum sahnya. Batasnya pusar. Wah, pusar saya mana? Cari. Iya, udah uni dia, nanti kudu ketutupan. Ya, sampai lutut. Lutut mana? Ya. Oh, ini lutut. Pokoknya di atas pusar, di bawah lutut. Itu batas minimal aurat orang laki-laki. Kalau misalnya ada orang laki sholat pakai celana pangsi. Celana pangsi celana apaan tuh? Hah? Celana lenong tuh. Kan kalau ditarik ke atas pusar kan ketutupan pusar. Dengkulnya ke bawah ketutupan dengkulnya. Dia sholat boleh. Itu batas minimal buat orang laki-laki. Dan termasuk budak perempuan. Budak perempuan batas sholatnya sama juga laki-laki. Wah, tetenya kelihatan, ngawer sono ngawer sini, sah. Betisnya kelihatan, sah. Itulah budak. Jadi budak perempuan sama orang laki-laki yang merdeka, auratnya sama. Ya, secara hukum. Tetapi sebaiknya dia nutupin juga, sebab namanya perempuan. Kan kalau perempuan biar dibudak ke, disetan ke, kalau perempuan masih muda montok. Iya. Jadi jangan kita lihat budak yang nenek-nenek, tetenya panjang, kawar-kawer. Dia tuh kalau dia sembayang tetenya disangkutin ke belakang. Plok. Iya. Buat anaknya nyusu. Makanya kalau kita sekarang udah nggak ada budak, tapi keturunan sebangsa masih ada. Kita heran orang sembahyang di Mekah, hitam banget, tetenya panjang banget, giginya doang putih. Di sembahyang anaknya di belakang semenan kayak kodok gitu nete. Apaan diisep? Oh, tetenya panjang bener. Iya, emang modelnya kayak gitu. Ada yang kupingnya panjang. Ya, emang dari apa? Dari kecil udah dipakein anting-anting sampai panjang. Modelnya dia. Tetenya udah ditarik-tarik tuh dari bujang, dari kecil sampai, maksudnya emang begitu dia. Sebab pakaian orang budak perempuan kemana-mana tetenya. Termasuk orang Bali aslinya itu perempuannya kayak laki-laki. Susah kita ketemuinnya. Tapi saya kan pernah seminggu di Bali. Seminggu di Bali, di rumah murid anak saya. Di sana disediain satu rumah sama mobil. Jalan-jalan tuh selama seminggu. Kebetulan yang namanya murid anak saya itu asli orang sono. Jadi sampai-sampai kita ini sekeluarga diajak ke pedalaman. Mau ngapain? Nengok ke rumah nenek. Oh, rupanya orang Bali setiap rumah ada rumah ibadahnya. Jadi satu rumah tuh satu musola gitu. Dia tuh musola. Nah, kemudian ditanya nenek mana? Oh, lagi tani di kebun. Paranin. Disuruh paranin, saya mau ikut nggak ke kebun? Ikut. Dia paling pada macul tuh nenek, kawar-kawar itu tetenya. Iya. Kemudian ada kita nih tamu dari Jakarta, dikasih tuh sama anaknya, nek pakai baju ditutupin aja. Aslinya begitu, kemana-mana ke kebun begitu. Kalau kita ini saya, sementara lihatnya di TV doang kan, lihat orang kampungnya beneran lagi nyawa itu enggak. Ya nggak pernah, tapi kena di sana diajak. Oh gitu. Pikir saya, oh budak begini. Pantas kalau kita di Mekah tuh, ya begitu dia. Di kebun gitu juga. Dia apa
kerja, anaknya ikut dikasih tete di belakang. Tuh, jadi ngeribet-ribet, dioper aja ke belakang. Pantas tetenya kudu panjang, ya, jadi kagak ada netein di depan, ya. Namun kalau yang muda-muda tetap tetenya montok, cakep banget. Ya kalau model lihat, wah nggak beres. Iya. Tetapi di sana udah terbiasa, udah tradisi, terbiasa. Ya termasuk budak-budak kayak gitu. Makanya kalau sekarang kan budak udah gak ada. Pada zaman para sahabat budak masih ada. Apa ada budak yang cantik-cantik? Oh banyak. Sehingga dalam hadis Abu Bakar saking nafsunya pernah mencium budak. Nih, saking montoknya tuh budak. Titiknya kelihatan. Nih, tuh. Umar aja sampai nafsu, lagi yang begini. Wah. Ya. Kemudian ibu kita juga ada seorang budak. Jadi Nabi kita ngirim surat ke Raja Mukaukis untuk ngajak masuk Islam. Raja Mukaukis saking gembira diajak masuk Islam, maka dia ngirim upeti 3 yang dikirim. Pertama kuda yang mahal. Maka kuda yang mahal itu dipakai Nabi untuk perang. Yang kedua dokter pribadi. Nah dokter pribadi ini yang nganggur nih, nggak ada kerjaannya. Malah dia tanya, ya Rasul kok saya jadi dokter pribadi kamu nggak pernah sakit? Nggak pernah sakit. Saya nganggur bener ini. Cuma diminta resepnya apa sih ya Rasul supaya sehat? Tuh, dokter aja minta resep sehat sama Nabi. Oh, resep sehat. Nahnu ma'asyiral anbiya la na'kulu illa naju. Wa idza aqalna fala nasba'u. Kami terbiasa para nabi kan tidak makan kecuali lapar. Dan kalau makan tidak sampai kenyang. Tuh, artinya apa? Penyakit dibentuk atas pola makan yang tidak sehat. Kalau pola makan yang sehat, maka sehat. Makanya kata Nabi sumu tasihhu. Puasa kalian dah sehat. Nah, begitu. Kemudian hadiah yang ketiga, gadis ayu yang berasal dari budak. Namanya Maria Kibtiyah. Maria Kibtiyah. Ya, akhirnya dipersunting sama Nabi, cantik. Dijadikan istri sama Nabi. Dan lahir seorang anak yang namanya Qasim. Maka kita Abal Qasim, ya itu ya, Nabi kita. Ya, anaknya namanya Qasim. Ya, jadi budak perempuan cantik. Nah, dalam hukum tadi, walaupun dia budak, walaupun dia cantik, kalau dalam sholat nggak apa-apa kelihatan tetenya. Di atas pusar, di bawah lutut. Tapi apalagi zaman-zaman ya orang-orang pada mau berbuat jahat ya wajib ditutup. Tapi dalam sholat hukumnya boleh tidak. Bicara hukum. Sebab kalau kita bicara hukum jangan bicara perasaan. Jangan bicara apa? Iya perasaan lah, nggak ada. Nah, terus kita lanjutin dulu. Lakin ya akan tetapi yajibu alaihi masa terus surah warukba wajib, ya, wajib atas keduanya ya atas keduanya menutupi surah dan rukbah aidon. Menutupi surah apa surah? Pusat. Warukbah lutut juga. Nah, ini alaihima
atas keduanya. Yang dimaksud alaihima orang laki-laki dan budak perempuan. Ya. Tapi kalau kita mau tutupin, hukumnya wajib. Sekarang kita kagak tutupin, ya sah sholatnya. Cuma kagak ada adab. Misalnya kita mau sholat, kita pakai baju celana pangsi, secara hukum boleh. Bab kalau ditanya, bagaimana aurat laki-laki fis sholah? Auratur rajuli fis sholati ma bainas surrati war rukbati. Ya. Lain perempuan, wa auratul mar'ati fis sholati jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Itu perempuan. Ya. Jadi begitulah persyaratan yang wajib kita penuhi. Aidon. Wa auratul hurratil kamilati jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Ya. Dan aurat orang yang merdeka, yang sempurna, jami'u badaniha, semua badannya, illal wajha wal kaffain, kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang hanya boleh kelihatan di dalam sholat. Waman ajaza an satri auratihi fis shalah, siapa yang tidak mampu menutupi auratnya ketika sholat, sholat arian, dia boleh sholat telanjang, wala i'adata alaihi, dan kagak wajib dikodok. Misalnya kita kagak punya pakaian, kagak punya, apakah kagak boleh sholat? Sholat, pakaiannya kan kagak ada, boleh nutup, boleh telanjang, dengan catatan sholatnya tempat orang kegeliat. Bisa saja sholatnya malam, tempat gelap, atau bisa saja siang tapi kosong di rumah sendirian, telanjang. Malah disunahkan kalau misalnya wah telanjang malu nih, pakai lumpur boleh, dilumurin aja lumpur badannya, ya boleh sholat, ya dalam hukum itu, ya yang jelas lumpurnya masih basah, ya kalau udah kering ya nggak bisa ruku. Iya nggak bisa ruku, ya jadi jadi pada retak ntar badannya. Jadi bagaimana, itu kan hukum yang masalah yang belum tentu terjadi. Cuma kalau orang nanya boleh nggak orang sholat keadaan sembahyang, belum keadaan telanjang, jawabnya boleh. Cuma harus diterangkan kenapa, karena dia tidak mampu menutup aurat. Kalau kondisi zaman sekarang udah nggak berlaku lagi nih, nggak berlaku. Tapi zaman bapak-bapak kita dulu begitu katanya, sholatnya ada pakai karung, pakai tikar, ya habis kagak ada, bahkan ada yang bener-bener telanjang. Ya makanya ada masalah karena ada peristiwa. Sekarang sudah kagak ada lagi, ya kalau ada yang telanjang sampai nggak punya pakaian, bagi aja banyak kok ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, waktu tinggal sedikit, sampai di sini dulu. Kalau ada yang saya takut ada yang kagak paham, kalau udah paham saya terusin. Ada mau nanya silakan. Ya nanti baru kita terusin yang ketiga, nah, terus terakhir keempat dah. Ya paham kan kira-kira ya, nggak ada yang sulit sih. Cuma ini memang kerjaan kita sehari-hari. Nah, jadi yang kadang-kadang jadi masalah, yang saya ini sering orang tanya soal kayak gini, Ustaz bagaimana orang lagi sembahyang kedodoran nih? Iya,
sembahyang kedodoran. Bagaimana sembahyangnya itu? Sah atau tidak? Jawabnya sah atau asal cepat ditutup. Cepat ditutup. Kalau dibiarin aja, dibilang, kok kedodoran, biarin enak adem, ya iya, itu nggak boleh. Atau lagi sholat robek, dia punya kain, bagaimana? Sholat robek dia punya kain, sama saja dengan orang yang kedodoran tadi, ditutup secepat mungkin. Sampai lama-lama nggak ditutup, batal sholatnya. Lalu bagaimana orang sembahyang kelihatan betisnya, bahkan kelihatan pahanya, ketika dia sujud diintip gitu sama orang, kelihatan. Tidak membatalkan sholat, tidak. Nah, yang salah orang tuh ngapa ngintip? Iya, ngintip. Dia ngintip bilang kelihatan, tetap enggak jadi soal. Tetap. Sholatnya nggak batal ya? Enggak, yang ngintip yang batal. Atau bagaimana kalau lagi sembahyang pakai kain, dikagak tahu kainnya bolong segini, gede, dikagak ngeh, pas dingnya tutup pakai tangan, tutup aja terus, hampir rapi tutup aja tangan terus, gitu. Kalau sembahyangnya kainnya bolong tidak dia sadari, ya. Tapi kan sekarang udah nggak ada kain bolong, pakai sembahyang, ya. Kecuali kita nggak tahu dah. Tapi dalam masalah hal-hal yang kayak gitu, yang sering terjadi, ya. Tetapi selain daripada itu, ya tidak. Kemudian biasanya yang suka banyak pertanyaan, sembahyang orang perempuan. Orang perempuan yang sembahyangnya kan katanya batas muka yang boleh kelihatan sama telapak tangan. Telapak tangan ada yang mengatakan ninya boleh dilihat. Jadi kalau kita sembahyang pakai kaos olahraga segini nih, sah. Itu menurut Syafi'i Adzami dan menurut sebab kafain termasuk belakang. Tapi ihtiyat, kalau ihtiyat lain lagi sudah. Ihtiyat ulama, karena yang disebut dengan kafain, ininya ini kita tutupin. Jadi kalau kita punya beli mukena, sekarang ada mukena yang ada tutupnya belakang ini. Ya, itu bagaimana? Ya bagus. Cuma namanya ihtiyat. Hati-hati. Terlalu hati. Padahal sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau ini boleh. Nah, cuma karena menimbulkan khilaf. Khilaf apa sih khilaf? Gonjang ganjing. Dibilang begini, dibilang begini, bilang begini, bilang begini. Tutup lah. Ya itu namanya nutup itu bukan pada dasarnya karena tidak sah, karena ikhtiar. Kita nggak tutup ya kagak apa-apa. Kemudian bagaimana kalau seorang ibu sembahyang yang telapak kakinya kelihatan? Nggak boleh, nggak sah. Tetap harus ketutupan. Ya, sebab ilal wajha wal kafain. Gitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa itu sholat aurat wanita di dalam sholat, tapi di luar sholat semua mukanya dan telapak tangannya mesti ketutupan. Tuh. Jadi sholat malah boleh kelihatan mukanya. Kalau dia lagi jalan, ya mereka harus nutup cadarnya. Ya apa itu? Ayyudinina jalabihinna. Mereka menurunkan cadar mereka. Ya, walaupun sekarang orang ya nurun cadar dianggap teroris, ya. Nah, itulah orang-orang yang ya tidak suka bahwa sholat itu dicampur dengan kebudayaan Arab. Padahal bukan kebudayaan Arab. Allah yang perintahkan untuk perempuan mengulur
dia punya cadar. Nah, tapi sekarang ada Islam apa? Nusantara. Memang ada Islam Nusantara, ada madu Nusantara, ada warteg Nusantara. Iya, Islam sebetulnya nggak ada Nusantara, mempersempit itu. Nusantara kan nasional. Emang Islam nasional, Islam rahmatan lil alamin. Ya. Kayaknya nggak ada permasalahan kan, enteng semua ya. Orang udah sering kita kerjain, ya udah. Sekarang kita lanjut aja coba yang ketiga. Wasalisu dukhulul waqti walau bi ghalabati dhanni fi sholatil muaqqatati kal fardil asli wa tawabihi. Yang ketiga, dukhulul waqti, masuk waktu. Jangan kita ragu-ragu. Jam 12 zuhur. Ini udah jam 12 belum sini? Jangan melakukan sholat pada waktu ragu. Jangan. Mesti waktu yang pasti. Ya, jadi di sini wasalisu dukhulul waqti, masuk waktu. Walau bi ghalabati zain jonni fi sholatil muaqqati, walaupun dengan ghalabati dzanni diartikan apa? Mengalahkan dugaan. Apa arti mengalahkan dugaan? Walaupun masuk waktu dengan lebih dominan prasangkanya kepada masuk waktu. Itu ghalabah namanya. Jadi ini udah masuk apa belum masuk waktu? Kayaknya belum, kayaknya udah, jangan. Ini udah pasti masuk waktu. Itu walaupun dia belum masuk waktu betul, tapi dia udah yakin, itu sah. Keyakinan. Ya. Tapi keyakinan yang diuji. Ya, keyakinan yang diuji. Ada orang nguji keyakinannya dengan apa? Dulu pernah saya bilang, kampret keluar dari bombokan bambu. Itu maghrib. Dulu tuh menjadi ijtihad orang tua-tua. Termasuk salah satunya engkong saya, Kong Hanif. Dia nggak pernah nunggu waktu, azan aja. Kong udah azan, ya udahlah, udah maghrib. Emang apaan sih tandanya? Tuh kampret keluar. Itu diuji bertahun-tahun. Dari muda ditandain kampret keluar maghrib, kampret keluar maghrib. Ya, jadi dibikin tandaan. Boleh. Atau ada perasaan zon, oh saya udah yakin ini, boleh. Tapi diuji. Jangan baru sekali lihat kampret keluar kebetulan maghrib. Besok kampret lagi puyeng katanya rumahnya, keluar jam 5 sholat aja maghrib. Itu ijtihadnya si Paul tuh. Jadi baru sekali, nggak boleh. Ya, jadi ya walau bi ghalabati dzan, walaupun dengan sangkaan yang kuat. Ghalabati dzan artinya sangkaan yang kuat. Sudah pasti ya, udah maghrib. Apa sih orang tanda itu kampret keluar? Sah. Ya. Bisolah di dalam sholat al muaqqat, ya. Sholat yang pakai waktu. Sholat yang pakai waktu. Emang ada sholat yang kagak pakai waktu? Ada. Sholat sunat mutlak kapan aja boleh sholat. Ya. Nah, ada waktu-waktu dilarangnya, habis asar, habis subuh. Ya. Tapi nggak ada jam sekian. Termasuk sholat isyraq. Isyraq. Isyraq kalau sekarang ini antara ya jam 6.05 menit. Ya kadang-kadang dia selisihnya antara 5 sampai 10 menit. Makanya di saya tuh kan jam-jaman ada sekarang yang pakai isyraq. Nah, kita sholat itu. Ya habis subuh. Beda 10 menit dari terbit fajar, dari terbit matahari. Enggak, dia isyraq udah terbit. Iya, maksudnya 10 menit bedanya dari terbit matahari. Ya, misalnya jam 6 terbit matahari itu. lewat 5 menit,
Isra. Ya, bukannya apa? Dia itu belum subuh dua lama. Apa sih artinya Isra kapan? Terbit matahari. Terbit matahari itu ketika matahari lagi berangkat terbit haram sholat. Ya. Kalau dia udah keluar kursoh, namanya kursoh, lingkaran utuh udah ada di atas, itu udah isyraq. Setelah isyraq itu lagu nunggu waktu, diperkirakan aja dah sepenggalah kalau dalam pelajaran fikih. Sepenggalah baru masuk sholat duha. Nah, duha. Orang sekarang duha pokoknya kalau udah jam 7:30 dah duha dah. Kapan waktunya? Sampai sebelum zuhur. Ya, 11, 11:30 boleh sholat duha. Asal jangan udah masuk zuhur. Sunatnya itu boleh kan? Boleh. Yang penting asal isyraqnya udah, ya. Setelah isyraq duha. Ya, nanti dah baru kita lanjutkan itu dulu. Bab di sini ada sholat yang perlu diterangkan nanti banyak ini, ya. Misalnya apa tawabi wa wujudus sababi yakinan, sababun ka sholatil kusuf, ya. Wala tasus sholat al muaqqatu hatta yadkhul waqtuha wala sholatun laha sababun. Nanti kalau nggak diterangin orang banyak yang mengatakan kok habis subuh kagak boleh sholat. Nah, memang betul. Nah, tapi ada isya. Tergelincir matahari nggak boleh sholat. Nah, kecuali Jumat boleh. Nah, kemudian bagaimana sholat yang lahas sabab? Misalnya habis asar nggak boleh ada sholat lagi. Terjadi gerhana boleh jadinya. Sebab apa? Ada sebabnya. Nah itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih gampang. Besok agak sulitan dikit ini masalah waktu-waktu sholat. Jamaah sekalian, kelihatannya kita perlu hati-hati juga masalah COVID. Sedang merebak banget. Ya, COVID. Jamaah saya di Nurul An-Nur, ada 5 orang kena COVID. Kalau di tetangga saya ini tadi pagi meninggal COVID. Tangga masjid bener meninggal. Ya, kedengeran masuk pelni COVID. Kemudian tadi pagi pengumuman meninggal dunia. Mana orang yang dibawa pulang? Ya kagak, langsung dikubur di mana dah, nggak bisa kita tengok. Nauzubillah. Ya. Akhir-akhir ini saya punya teman Ustaz Nurdin, itu teman ngaji banget sama Kiai Bunyamin. Duduk saya Ustaz Nurdin yang suka baca, meninggal. Badannya gemuk, bener saya kaget. Saya waktu itu kurang sehat. Lihat. Ada Kiai Kahmas Sidik, Haji Rahmatullah Sidik anaknya, meninggal COVID. Kemudian saya ditelepon ada Ibu Warino, jamaah saya di Nur Islam, COVID. Kalau yang kemarin-kemarinan banyakan lagi tuh Marwan Mukhtar, COVID. Ada lagi Ustadz Nur Murtani, ayahnya Ustadz Juruli Afif, COVID juga. Nah, sekarang yang lagi dirawat di rumah sakit ini Haji Dadang, sekarang banyak banget pada COVID. Tadinya kita tanya siapa sih yang COVID mulu, sekarang COVID banyak. Mudah-mudahan di kita jangan ada, insyaallah. Kita mohon keselamatan dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba
والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم اجعلنا يا الله في صحة وعافية ورخاء دائمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله